Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arif Muhammad Firmansyah pada mata pelajaran Seni Budaya untuk kelas 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan ragam hias pada bahan alam. Nah, materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu penerapan ragam hias pada bahan buatan. Kompetensi dasarnya, yang pertama, memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan alam. Kemudian membuat karya dengan berbagai motif ragam hias pada bahan alam. Untuk tujuan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan bahan apa saja yang termasuk ke dalam bahan alam. Kemudian siswa dapat memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan alam. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat ragam hias pada bahan alam. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Saya akan mengulas sedikit mengenai pengertian ragam hias. Ini untuk mengingatkan kembali bahwa ragam hias adalah susunan dari motif atau ornamen yang mengisi sebuah bidang atau benda yang bertujuan untuk memperindah bidang atau benda tersebut. Ini beberapa contoh penerapan ragam hiasnya. Kemudian jenis-jenis ragam hias, ada ragam hias geometris, yaitu ragam hias yang terdiri dari motif garis, lingkaran, segitiga, kotak, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kemudian non-geometris, ragam hias yang terdiri dari objek hewan, fauna, atau tumbuh-tumbuhan, flora. Kemudian ragam hias figuratif, ragam hias yang menyerupai bentuk manusia. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis bahan alam? Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kayu. Kemudian yang kedua tanah liat. Yang ketiga bambu. Yang keempat batu. Nah, ini yang termasuk ke dalam jenis-jenis bahan alam, ya, kayu, tanah liat, bambu, dan batu. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kayu. Kayu adalah bagian batang atau ranting dari tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau proses terjadinya kayu. Kayu banyak digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot, bahan bangunan, dan juga bisa digunakan untuk membuat sebuah karya seni. Contoh penerapan ragam hias pada kayu. Nah, ini contoh penerapan ragam hias pada kayu, yaitu pada ukiran kayu. Ya, ini sering kita jumpai di lingkungan kita masing-masing, di rumah, barangkali ada perabotan rumah tangga atau kursi, meja yang ada bahan kayunya, kemudian diberi ukiran. Kemudian yang kedua, nah ini contoh penerapan ragam hias pada kayu dengan cara dilukis, ya, atau lukis kayu namanya. Jadi langsung digambar atau dilukis pada media kayu. Kemudian yang berikutnya yaitu tanah liat. Tanah liat adalah salah satu jenis tanah yang terbentuk dari partikel mineral yang memiliki ciri dia akan lengket ketika terkena air dan akan mengeras ketika kering. Nah, karena sifatnya yang lengket, maka tanah liat bisa dibentuk dan dijadikan sebagai bahan baku kerajinan tangan, seperti hiasan rumah, keramik, dan alat rumah tangga. Contoh penerapan ragam hias pada tanah liat. Nah, ini contoh penerapan ragam hias pada tanah liat bisa kita lihat pada vas ukir, ya, atau pot bunga yang terbuat dari tanah liat, kemudian diberi hiasan berupa ukiran ragam hias. Atau bisa juga pada vas lukis tanah liat. Nah, ini contoh penerapan ragam hias pada tanah liat. Kemudian yang berikutnya yaitu bambu. Bambu merupakan tanaman yang memiliki rongga dan ruas pada batangnya. Bambu biasa digunakan untuk bahan baku peralatan rumah tangga, kerajinan tangan, dan juga sebagai mainan.
Contoh penerapan ragam hias pada bambu. Contoh seperti ini, ukiran bambu ya, ukir atau dipahat. Juga bisa dilukis ya, ada lukis bambu seperti ini. Kemudian yang berikutnya batu. Batu adalah benda alam yang memiliki sifat kuat, keras, dan tidak mudah hancur. Batu biasanya digunakan sebagai pelapis dinding, lantai, dan juga sebagai bahan kerajinan. Contoh penerapan ragam hias pada batu, misalkan seperti ini, pada ukiran batu ya, batu, kemudian juga hiasan taman biasanya. Kemudian bisa juga digunakan atau diterapkan pada lukis batu. Jadi langsung dilukis pada batu. Kemudian berikutnya teknik-teknik penerapan ragam hias pada bahan alam. Yang pertama ada teknik lukis. Teknik lukis adalah teknik yang digunakan dengan cara melukiskan langsung pada bahan atau media yang digunakan. Teknik lukis bisa diterapkan pada media kayu, tanah liat, bambu, dan batu. Nah, ini beberapa contoh penerapan teknik lukis, penerapan ragam hias pada bahan alam dengan teknik lukis ya. Jadi langsung dilukiskan atau digambar pada media yang digunakan. Kemudian yang berikutnya yaitu teknik ukir atau pahat. Teknik ukir atau pahat adalah cara menerapkan ragam hias dengan cara mengurangi bahan sedikit demi sedikit dengan alat pahat sehingga membentuk ukiran atau pahatan yang dikehendaki. Teknik ini bisa digunakan pada bahan kayu, tanah liat, bambu, dan batu. Nah, contoh seperti ini. Dengan cara diukir ya atau dipahat langsung menggunakan alat pahat atau alat ukir langsung pada media yang digunakan. Baik, nah itu materi yang bisa saya sampaikan tentang penerapan ragam hias pada bahan alam. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.